Itulah kita di materi pertemuan terakhir kuliah Kimia Organik D3 periode UTS yang membahas tentang stereoisomerisme. Ya. Stereoisomerisme. Kata isomerisme sudah kalian kenal di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk menunjukkan senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tapi rumus strukturnya berbeda. Untuk isomer yang kita kenal dengan nama isomerisme struktural. Nah, kalau kita bicara stereoisomerisme atau isomerisme ruang, strukturnya pun sama. Yang berbeda adalah bagaimana atom-atom atau gugus-gugus itu ditempatkan di dalam ruang 3 dimensi. Jadi kita mengenal ada molekul yang atom-atom gugus-gugusnya semuanya sama, tetapi berbeda hanya pada penempatan ruang 3 dimensinya. Itulah yang dinamakan dengan stereoisomerisme. Stereoisomerisme sebenarnya sudah kalian kenal di bab-bab sebelumnya ketika berbicara mengenai konformasi atau konformer pada alkana, pada sikloalkana. Anda kenal ada proyeksi Newman, ada konformasi kursi, perahu, dan lain sebagainya. Kalian juga sudah mengenal bentuk isomerisme, stereoisomerisme yang lain, yaitu isomer konfigurasi atau isomer cis-trans, isomer geometri. Yaitu saat Anda belajar alkena yang setiap atom karbon rangkapnya mengikat atom atau gugus yang berbeda. Nah, di bab ini kita akan mengenal bentuk stereoisomerisme yang lain yang disebut dengan nama isomer optis. Isomer yang timbul karena adanya fenomena yang disebut dengan nama kiralitas. Oke, jadi apa? Kita akan mulai dengan mempelajari apa itu kiralitas, ya. Jadi setiap objek, makhluk hidup atau benda mati itu di dunia ini pasti memiliki yang namanya bayangan cermin. Nah, tangan kita kalau dicerminkan akan mendapatkan tangan satunya. Bola dicerminkan akan mendapatkan bola. Nah, berdasarkan bayangan cerminnya itulah nanti kita ada objek yang dengan bayangan cerminnya itu sama, ada objek yang dengan bayangan cerminnya itu berbeda. Dan itu ditentukan oleh sifat yang namanya kiralitas atau ketanganan. Jadi kalau suatu objek tidak bisa diimpitkan dengan bayangan cerminnya, ingat ya, bukan begini. Kalau begini semua objek pasti bisa diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Tapi yang dimaksud adalah kalau di tangan kiri Anda, maka tangan kanan Anda diletakkan seperti ini, dia tidak berimpit atau superimposable. Nah, objek yang demikian, objek yang menyerupai fenomena tangan atau fenomena kaki yang tidak bisa diimpitkan dengan bayangan cermin disebut dengan nama kiral. Nah, jika objek itu bisa diimpitkan dengan bayangan cerminnya, misalnya bola. Bola itu kan permukaannya sama ke semua arah. Kalau saya punya bola dengan bola itu saya keluarkan, saya balik, saya impitkan, pasti bola itu akan berimpit dengan bola aslinya. Dengan bola asli dengan bayangan cerminnya pasti akan berimpit. Maka objek seperti bola itu kita katakan akiral, karena dia dapat diimpitkan dengan bayangan cermin. Jadi jangan tertukar ya, kalau yang dapat diimpitkan itu akiral. Kalau yang tidak dapat diimpitkan itu adalah yang kiral. Gambar ini memberikan ilustrasi bagaimana tangan merupakan objek kiral, sementara bola merupakan contoh objek yang akiral. Nah, rupanya bukan hanya objek-objek benda mati atau makhluk hidup seperti ini yang bisa memiliki fenomena kiralitas. Molekul kimia juga bisa memiliki fenomena yang namanya kiralitas. Suatu molekul bisa kiral, bisa akiral, bergantung pada apakah dia dapat diimpitkan atau tidak dengan bayangan cerminnya. Saya ambil contoh sebagai berikut. Di tangan saya sudah terdapat molekul yang kita kenal dengan senyawa 2-propanol. Jadi ini adalah atom karbon mengikat H, mengikat CH3, mengikat CH3, dan di sini mengikat OH. Ya. Kalau kita mencerminkan molekul 2-propanol, misalkan kita letakkan seperti ini, lalu cerminnya ada di bidang ini,
maka kita akan memiliki ini ya, kita akan memiliki ini sebagai bayangan cermin. Jadi objek yang kiri maupun kanan ini sama-sama 2 propanol, tetapi antara molekul dan bayangan cerminnya. Kita perhatikan kalau bayangan cermin ini kita impitkan, jadi kita balik begini, kita impitkan dengan molekul awalnya, molekul induknya, maka kita akan mendapatkan berimpit sempurna. H dengan H, metil dengan metil, metil dengan metil, OH dengan OH. Nah, molekul yang semacam ini karena dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya, kita sebut sebagai akiral. Nah, ciri khas akiral sebetulnya adalah si karbon tetrahedral ini masih memiliki atom atau gugus yang sama. Bisa saya taruh yang ini. Maka saya fokus ke yang sini. Kita lihat bahwa karbon ini memiliki metil dan juga metil di sini. Ada 2 gugus yang sama, yang identik diikat pada karbon tetrahedral. Maka jika seperti itu, objeknya pasti akan dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya atau akiral. Kenapa? Karena dia memiliki apa yang kita sebut dengan bidang simetri. Jadi kalau kita bagi molekul ini di bidang slide ini, maka kita lihat bahwa metil ini dan metil ini akan bercermin, artinya simetris. Jadi molekul ini memiliki bidang simetri. Karena memiliki bidang simetri, maka dia akiral, dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Nah, apa yang terjadi kalau sekarang kita gunakan molekulnya bukan 2 propanol, tapi kita tambahkan sebuah metil di sini sehingga ini menjadi etil CH2CH3. Kita dapatkan molekul 2 butanol sekarang. Nah, jika 2 butanol ini kita cerminkan, maka akan diperoleh molekul seperti berikut. Ya, semoga Anda paham ya. Jadi kalau kita cerminkan, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi etil bercermin ketemu etil, H dan OH di bidang, lalu metil di sebelah sana. Kalau molekul ini kita impitkan, maka bagaimanapun Anda mengimpitkan kedua molekul itu, artinya molekul dengan bayangan cerminnya, pasti akan didapatkan 2 gugus berimpit, sementara 2 lainnya tidak. Kalau misalnya sekarang saya mau OH sama etilnya yang berimpit, maka yang terjadi H dan metilnya pasti tertukar. Jadi bagaimanapun Anda mengimpitkan, pasti akan didapat 2 gugus itu berimpit. Misalnya kalau ini metil dan etilnya kita buat berimpit, maka HOH-nya yang tidak berimpit. Jadi 2, jadi sepasang berimpit, sepasang lainnya tidak. Ini adalah contoh kasus molekul yang kita katakan kiral, tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Apa syaratnya? Kalau kita lepas satu molekul ini, kita fokus sekarang hanya pada molekul yang ini, maka berbeda dengan 2 propanol tadi di contoh sebelumnya, di 2 butanol ini karbon tetrahedral akan mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Sebuah metil, sebuah etil, sebuah OH, dan sebuah H. Masih ada mahasiswa yang suka bilang begini, Pak, ini kan sama-sama C. Bedanya di mana? Kita nggak boleh melihat hanya pada atom yang langsung terikat, tapi kita harus melihat keseluruhannya. Ini adalah metil, sementara ini adalah etil, dia berbeda. Atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus berbeda, itu pastilah kiral. Atau pasti tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bidang simetri. Kalau Anda bagi 2 di sini, maka ini metil, ini etil, nggak cocok cerminnya. Kalau Anda bagi 2 yang misalnya begini, Anda dapatkan yang sini OH, yang sini metil. Kalau Anda cerminkannya begini, Anda dapatkan yang sini OH, yang sini etil. Jadi apa yang terjadi? Selalu akan ada ketidakcocokan cermin. Atom gugusnya pasti berlainan. Ya, nah itulah syarat kiralitas. Tidak memiliki bidang simetri. Jadi tolong, dan kasus atom karbon tetrahedral mengikat 4 atom atau gugus berbeda, itu hanyalah salah satu sebab
molekul tersebut tidak memiliki bidang simetri. Biasanya kalau di SMA seringkali disederhanakan. Kiralitas itu jika suatu atom mengikat 4 atom atau gugus berbeda. Betul, tapi tidak selalu kiralitas itu ditimbulkan oleh hal tersebut. Yang pasti kiralitas ditimbulkan oleh ketiadaan bidang simetri. Dan salah satu yang bisa menyebabkan tidak adanya bidang simetri adalah ketika setiap karbon tetrahedral mengikat 4 atom atau gugus berbeda seperti pada 2 butanol ini. Di slide ini juga diberikan ilustrasi bagaimana hal yang tadi saya peragakan itu dilakukan. Anda bisa mencobanya sendiri dengan model molekul yang dibuat sendiri. Bisa menggunakan lilin mainan sebagai atomnya dan jarum pentul sebagai ikatannya. Atau bisa juga menggunakan bola gabus sebagai atom-atomnya dan tusuk sate sebagai ikatan penghubungnya. Silahkan mencobanya sendiri karena memang pemodelan itu memerlukan alat bantu yang terutama bagi mereka yang kesulitan dengan objek 3 dimensi. Nah, jadi ini contoh lain saja. Mengapa 2-klorobutana kiral, 2-kloropropana tidak? Tadi 2-klorobutana setiap karbonnya ini mengikat 4 atom gugus berbeda. Jadi karbon ini mengikat Cl, CH3, H dan CH2, CH3. Makanya atom C nomor 2 ini kiral ya. Dan kiralitas lasium dilambangkan dengan tanda bintang atau asterik pada atomnya. Jadi kalau C bintang ini artinya maknanya C kiral. Maka ketika Anda memiliki karbon kiral pada suatu molekul, Anda dapat menggambarkan molekul tersebut sebagai sepasang bayangan cermin. Bagaimana caranya? Lihat di bawah ini. Kita punya rumus pasak, kita bisa menggambarkan tetrahedral sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya penggambarannya kurang lebih begini ya. Jadi kalau Anda lihat ini adalah begini berarti ya. Jadi kalau Anda lihat begini, nah seperti ini. Jadi ini adalah satu ikatan ke sini, ini satu ikatan ke sini, dan 2 ikatan ini dibuat dengan garis biasa. Ini di sini. Ada Cl, ada CH2, CH3 digambar dengan garis biasa, artinya dia berada pada bidang. Dalam hal ini adalah bidang slide. Nah, sementara yang ke depan sini itu artinya menuju kalian, itu digambarkan dengan pasak penuh ini nih, yang pasak penuh. Sementara yang ke belakang ditunjukkan dengan pasak arsir. Artinya itu menjauhi kalian sebagai pembaca. Ya, jadi menggambarnya selalu seperti ini. Buat dulu aja sebuah tetrahedral seperti itu, ada satu garis, satu pasak penuh, dan satu pasak arsir. Lalu tempatkan atom-atom yang ada di sana. Penempatan pertama sembarang. Jadi di sini ada CH3, ada Cl, ada H, ada etil, sembarang. Ada taruh di mana aja boleh. CH3, H, misalnya sini Cl di sini, CH2, CH3 di sini. Tetapi ketika dicerminkan, maka cerminkanlah secara benar, sebagaimana kalau Anda menempatkan cermin di sini. Jadi etil akan bercermin dengan etil di sini, kloro dengan kloro di sini, CH3 yang di belakang tetap di belakang, tetapi yang tadinya kiri jadi kanan. H yang ke depan tetap ke depan, cuma tadinya kiri menjadi kanan. Nah, ketika Anda menggambarkan seperti ini sebenarnya Anda sudah menggambarkan sepasang molekul dengan bayangan cerminnya, yang kita kenal dengan nama enantiomer. Ya, dan atom karbon tengah ini punya satu istilah khusus, tadi terlewat sedikit, namanya adalah atom karbon stereogenik. Jadi atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda yang menjadi sumber kiralitas itu adalah dinamakan atom karbon stereogenik. Nah, molekul yang tidak ada atom karbon mengikat 4 atom gugus berbeda, tentu saja tidak memiliki bidang simetri. Itu untuk batasan di kuliah D3 ini. Meskipun nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, Anda bisa temukan bahwa tidak memiliki atom dengan 4 atom gugus berbeda pun masih bisa memiliki kiralitas. Tapi kiralitas itu bentuk yang sudah lebih advance, yang tidak akan dibahas di kuliah ini. Di kuliah ini kita hanya akan membatasi stereoisomerisme yang bersumber dari atom karbon dengan 4 atom atau gugus yang berbeda sebagai sumber kiralitasnya atau sumber stereogenisitasnya. Nah, ini contoh lain. Kalau Anda punya 3 metil heksana, Anda bisa lihat C nomor 3 di sini akan kiral karena dia mengikat sebuah H
sebuah metil, sebuah etil, dan sebuah propil. 3 gugus yang berbeda. Jadi Anda juga harus bisa mengenali atom atau gugus berbeda pada suatu atom karbon meskipun digambarkan dengan rumus mampat. Jadi tidak melulu diberikan dalam bentuk rumus lengkap. Bahkan kadang-kadang diberikan dalam rumus garis pun Anda harus paham, dia kiral. Jadi kalau saya beri satu rumus garis, hanya diminta tunjukkan dengan tanda bintang di manakah posisi atom karbon kiral, Anda harus bisa, ya. Nah, ini juga contoh cara menggambarkan sepasang bayangan cermin yang kita kenal dengan nama sepasang enantiomer atau bayangan cermin. Nah, ini jangan hanya dilihat ya, karena bisa melihat belum tentu bisa menggambar. Tolong dengan sangat sering-sering berlatih menggambar yang seperti ini untuk menjadi paham bagaimana kita mencerminkan suatu molekul. Karena nanti di bab selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana perbedaan nama di antara kedua ini, dan itu membutuhkan pemahaman struktur yang baik. Nah, misalkan di sini, carilah pusat stereogenik pada 2,3 dibromobutana. Maka Anda gambarkan 2,3 dibromobutana, maka Anda akan temukan bahwa rumusnya itu CH3, CHBr, CHBr, CH3. Maka kita temukan bahwa ada atom karbon yang mengikat H, Br, CH3, dan ada CHBr, CH3. Maka silahkan Anda gambar sendiri, Anda akan temukan 2 buah pusat stereogenik di molekul tersebut. 3 metil sikloheksena. Maka Anda tahu rangkap pasti di nomor 1 dan di nomor 2-nya. Metil di nomor 3-nya. Maka atom karbon yang mengikat metil, yaitu C3 itulah pusat stereogeniknya. Karena dia mengikat 1H, 1 CH3, dan 2 lagi menjadi bagian dari cincin, tapi cincin yang satu tanpa rangkap dan cincin yang lain dengan ikatan rangkap. Maka dia juga kiral di atom C nomor 3. Silahkan latihan menggambar sendiri dan menerjemahkan apa yang saya ungkapkan dengan kata-kata ini. Nomor 2, manakah senyawa yang kiral? Kalau Anda gambar 1 bromo, 1 fenil etana, dan 1 bromo, 2 fenil etana, maka Anda akan temukan yang punya atom karbon stereogenik hanyalah 1 bromo, 1 fenil etana, yaitu di atom karbon nomor 1. Nah, silahkan atom karbon nomor 1 itu Anda urai menjadi ada 2 ikatan normal dan 1 pasak penuh dan 1 pasak arsil untuk menggambarkan struktur 3 dimensinya. Tempatkan atom-atom atau gugusnya secara acak dulu, baru cerminkan secara tidak acak. Silahkan mencoba, karena saya sengaja tidak membuat jawaban secara khusus, karena memang harus Anda yang berlatih menulis sendiri dan membayangkan sendiri. Tidak bisa kalau sekadar melihat jawabannya. Tapi nanti di kuliah bisa kita bahas jika ada kesulitan dengan itu. Nah, implikasi dari adanya karbon stereogenik, implikasi bahwa molekul berbeda dengan bayangan cerminnya, adalah tadi menimbulkan stereoisomerisme. Otomatis molekul dengan bayangan cerminnya akan memiliki nama kimia sama tapi berbeda tanda, berbeda lambang. Yang satu konfigurasinya lain dari yang lain. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana IUPAC membuat sistem penamaan untuk membedakan molekul dengan bayangan cerminnya. Karena kalau yang satu namanya misalnya 2-kloro-1-butena, maka yang ini pun namanya pasti 2-kloro-1-butena, hanya berbeda lambangnya saja. Seperti apa lambangnya, kita tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.